Apa kabar anak-anak Bapak semua yang berada di rumah? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Jadi pada kesempatan ini kita belajar kembali dengan mapel panen dan pasca panen. Jadi sebelumnya Bapak tidak bosan-bosannya menyampaikan kita harus tetap prokes ya, protokol kesehatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita apa? Karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19 dan juga harus semangat ya, harus semangat dalam pembelajaran walaupun pembelajaran kita dari rumah. Dan juga sebelum kita mulai belajar ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Jadi dengan doa tadi semoga ya pembelajaran kita lancar dari awal dan juga anak bapak semua yang berada di rumah semoga dalam keadaan sehat. Ya, semoga sehat semua dan jangan lupa absensi yang sudah bapak kirim di classroom ya tolong diisi untuk materi kita di absen. Kemudian menyangkut materi kita hari ini yang tadi bapak sampaikan adalah tentang panen dan pasca panen ya. Yang mana apa? Karena sesuatu apa yang kita kerjakan pada hari ini ya yang akan menikmatinya adalah diri kita. Dan juga ilmu adalah harta karun ataupun belajar adalah harta karun. Kenapa? Harta karun yang berharga karena dia mengikuti pemiliknya. Ya, begitu juga dengan mata belajar kita tentang panen dan pasca panen. Ya. Kemudian materi pokok yang Bapak ambil di sini adalah menganalisis tanaman siap panen. Yang mana dulu kita di kelas 10 sudah belajar tentang pemanenan. Jadi Bapak semuanya mungkin udah ingat ya apa itu panen. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, pembelajaran kita hari ini untuk menganalisis kriteria tanaman siap panen, kemudian menganalisis metode penentuan saat panen, kemudian mengelola tanaman siap panen, kemudian menerapkan ya tanaman siap panen dengan teliti. Ya, kemudian penilaian kita tentang sistem penilaiannya sikap, ya, pengetahuan dan keterampilan ataupun kita menggunakan praktek di lapangan. Jadi sebelum kita pembelajaran kepada anak bapak semua yang berada di rumah, kita lihat gambar ini ya. Kita lihat gambar ini, tolong dianalisa mengenai beberapa gambar. Ya, coba. Ya, gambar ini adalah ya beberapa tanaman perkebunan tahunan yang layak untuk dipanen dan tidak layak untuk dipanen. Artinya apa? Ada beberapa tanaman yang sesuai dengan kriteria panennya dan ada yang tidak sesuai dengan kriteria panennya. Ya, ini pada tanaman kelapa sawit, ya, kelapa sawit, kakao, kopi. Ya, ada 3. Ya, nama latinnya Ales guineensis kelapa sawit, Tebroma kakao, kemudian kafe atau kopi. Jadi ada 3 ya. Dianalisis itu bagus ya. Udah tahu. Kemudian masuk ke dalam materi kita. Yang pertama itu penentuan saat panen ya. Penentuan saat panen ini yang perlu diperhatikan adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu yang namanya panen. Nah, tentu kita tahu panen adalah merupakan tahapan puncak akhir ya, puncak akhir dari kegiatan budidaya tanaman perkebunan. Baik tanaman perkebunan tahunan maupun tanaman perkebunan musiman, gitu ya. Kemudian kita harus menentukan juga kapan waktu kita melakukan pemanenan. Seperti itu. Kemudian ada beberapa pertimbangan yang harus kita lakukan pada saat kita pemanenan ya, pada saat kita melakukan pemanenan. Yang pertama itu kita lihat adalah iklim dan cuaca. Iklim dan cuaca, kalau pada musim hujan ataupun banjir kan tidak mungkin kita melakukan pemanenan karena itu akan berdampak negatif terhadap
pelaksanaan pemanenan. Contohnya kelapa sawit kalau pada musim hujan kali deras banjir, kita tidak bisa. Kita mengambil brondolan yang jatuh, buah yang jatuh, kemudian untuk pelansiran itu akan mempersulit dan memperlambat kinerja kita. Itu salah satu contoh. Yang kedua, ada kita melihat tingkat kematangan. Ya. Tingkat kematangan ini beberapa bentuk yang harus kita lihat dari tanaman perkebunan tersebut. Kan ada itu beberapa tingkat kematangannya. Contohnya misalnya pada gambar tadi kelapa sawit, tingkat kematangannya umumnya harus mencapai sekian. Kemudian warnanya harus berubah sekian. Ya, harus berbentuk warnanya seperti ini. Itu kan tingkat kematangan pada tanaman. Baru kita lakukan pemanenan. Yang ketiga itu alat, ya. Alat yang kita gunakan ataupun sarana dan prasarana digunakan dalam pemanenan. Kita memanen kelapa sawit, tentu alat yang kita gunakan adalah dodos maupun enggrek. Berbeda dengan tanaman karet. Karet kita panen itu menggunakan pisau deres. Jadi kalau tidak cocok dengan alat yang kita bawa untuk pemanenan, maka tidak akan terjadi yang namanya pemanenan sesuai dengan prosedur yang ada. Itu ya, itu masalah alat dan prasarana yang kita gunakan dalam pemanenan. Yang keempat, ada alat angkutan. Alat angkut ini akan berdampak terhadap komoditi atau tanaman yang kita panen. Misal, kita melakukan pemanenan, kita menggunakan alat bawa gerobak atau gerobak sorong, ya. Kalau tidak ada dan harus menggunakan itu, maka tidak terjadi perpindahan tanaman atau buah yang sudah kita panen ke tempat pengumpulannya. Contohnya misalnya sawit, ya, atau tempat pengumpulan hasil sawit atau TPH, tempat pengumpulan hasil. Nggak bisa kalau tidak ada itu alat angkut. Ya, karena alat angkut ini misalnya kita menggunakan sepeda motor, menggunakan sampan kalau di daerah perairan, kemudian menggunakan keranjang, ya, ataupun sampai kita menggunakan mobil kecil maupun mobil dumper besar. Kemudian ada dari segi tujuan pemasaran kita, ya, tujuan pemasaran kita kalau kelapa sawit, ya, kita pupuk sawit. Kenapa sawit ini ada dia pemasarannya dari petani ini ke pedagang pengumpul atau toke. Dan yang kedua ada dari petani langsung ke pabrik, ya, atau PKS, pabrik kelapa sawit. Kita akan mempertimbangkan juga karena tanaman yang kita panen hari itu dianjurkan harus segera dibawa ke pabrik pada hari yang sama supaya tidak terjadi yang namanya buah restan. Jadi berikutnya, sifat isi hasil panen kita ini ada beberapa sifatnya, ya. Ada beberapa sifat. Yang pertama itu dari segi warna, ya, warna. Karena warna ini setiap tanaman yang kita panen berbeda-beda bentuk warna, ya. Bentuk warna maksudnya kriteria panennya. Nah, sawit warna kemerah-merahan, kakao warna kuning, ya, itu contohnya, ya. Warna yang kemudian aroma, ya. Aroma ini kita untuk tanaman ada aromanya. Kalau udah matang dia aroma seperti apa kita udah tahu bahwasanya tanaman ini sudah layak untuk dipanen. Yang ketiga itu berdasarkan rasa, ya. Tebu misalnya, ya, tebu ini kan tanaman musiman. Tebu kan rasanya manis, ya. Kalau udah waktunya dia rasanya manis dan sesuai dengan kriteria panennya, kita tidak ragu lagi untuk melakukan pemanenan. Itu dari sifat fisiknya. Itu yang keempat, itu ada dari kandungan gizi, ya. Kandungan gizi ini kan bisa dilihat kandungan gizi apa sih yang ada pada tanaman ini atau buah ini, ya, buah yang dihasilkan oleh komoditi yang kita akan panen. Dan juga ada dari bentuk, ya. Bentuknya seperti apa? Kalau karet bentuknya kan yang dipanen itu kan, yang dideres itu kan lateksnya atau getahnya. Tentu bentuknya berbeda dengan kita pemanenan kopi. Kalau kopi bentuknya kecil seperti kelereng. Yang dipanen buahnya. Kalau ini yang dipanen adalah lateksnya kan berbeda. Tentu berbeda dia bentuk dan ukuran sama.
Ada ukuran yang kecil, ada ukuran yang besar. Ada ukuran ini memang dia langsung dari besar dia seperti satu besar ya, dibandingkan dengan pemanenan teh umpamanya. Teh kan diambil itu cuma daunnya. Oke, kemudian kekerasan sama ya, kekerasan ini bentuk dari tanaman tadi. Kalau dia ada keras seperti kakao kan belum matang. Kalau dia lunak, kemudian muncang dia ada gerakan di dalam, itu tandanya sudah matang. Itu beberapa bentuk fisik dari tanaman yang siap untuk dipanen. Kemudian bentuk hasil panen tadi ya, karena setiap komoditi tanaman perkebunan tahunan maupun musiman itu ada beberapa bentuk dari hasil panennya. Misal satu ya, ada gambarnya, ada yang tahu apa Pak? Ya mungkin tahu ya, mungkin tahu di rumah bisa dianalisa. Itu yang pertama itu adalah sawit. Sawit yang dipanen adalah buahnya atau TBS-nya, dan buah segar yang dipanen. Ya, tuh ya, ini pada gambar pertama itu buahnya yang dipanen, itu bentuk pertama. Yang kedua kita lihat apa itu? Ya, pada tanaman teh ya atau Camellia sinensis. Yang dipanen apa? Daunnya. Daunnya ini nanti akan diolah menjadi teh ya, kita minum baik kemasan maupun teh bungkus yang kita nikmati pada hari ini. Itu yang kedua. Yang keempat, ketiga, ini adalah latex atau getah. Ya kan? Itu yang bentuk panen dari tanaman karet atau Hapea brasiliensis. Itu yang dipanen. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, ada biji. Ini pada tanaman apa? Pada tanaman lada ya, lada atau merica atau Piper nigrum. Nah, yang panen di bijinya. Nah, kan berbeda ya, dari setiap komoditi itu berbeda. Kemudian pada tanaman Saccharum officinale. Ini pada tanaman tebu. Karena tebu ini termasuk dia tanaman perkebunan musiman. Kenapa? Karena dia dalam siklus hidupnya bisa dipanen dalam 1 tahun hanya satu kali. Itu pada tanaman tebu. Yang dipanen apanya? Batangnya. Batangnya dipanen, kemudian nanti diolah dan diambil adalah niranya, dijadikan sebagai bahan baku gula. Itu ya. Kemudian masuk kita metode penentuan saat panen ya. Jadi ada beberapa metode nih pada saat kita mau melakukan pemanen. Apa saja metodenya? Oke, yang pertama berdasarkan visual. Oke, visual ini artinya bentuk luar ya. Bentuk luar dari tanaman yang akan kita panen itu nampak itu dari visual. Visual ini ya, bentuk luarnya bagaimana? Apakah warnanya udah cocok apa belum? Atau dia besarnya udah cocok apa belum? Atau dari segi kekerasannya udah nampak apa belum? Ya, itu visual bentuknya. Pada contoh ini kan nampak ini kopi ya, kopi itu pelada. Kan nampak buah kopi ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya merah. Berarti dia bisa kita membedakan, yang hijau masih mentah dia, yang merah sudah matang atau bisa dipanen. Itu yang pertama. Yang kedua itu dari segi fisik ya. Berdasarkan dari segi fisik itu ya, fisik dari tanaman ini. Misalnya pada tanaman kelapa atau Cocos nucifera. Kenapa? Rasanya atau bentuk dari fisik kelapa ini kita nampak mana yang muda, mana kelapa ini yang tua, kenapa? Apalagi udah kita ambil, kita buat kan nampak ya, yang muda pastinya ada jelinya di dalam, yang udah tua sudah keras apanya kan, untuk dijadikan sebagai santan, udah besar, udah gak keras dibandingkan dengan kelapa yang masih muda. Yang ketiga berdasarkan analisis kimia. Kalau analisis kimia ini tentunya kita akan melihat itu dengan menggunakan beberapa alat bantu atau tempatnya, medianya di mana, itu di laboratorium. Itu bisa melihat kandungan ataupun analisis kimianya yang terjadi pada tanaman itu ya. Tanaman ini biasanya kalau analisis kimia kandungan gulanya seperti apa, itu kan bisa kita lihat. Itu analisis kimia. Kemudian kalau berdasarkan fisiologis ya,
yang bentuknya itu fisiologis. Yang keempat dari fisiologis ini berdasarkan laju respirasinya. Kemudian ada jumlah konsentrasi etilennya, ya. Fisiologis ini kan bentuk dari luar juga. Apakah ini sudah masak atau belum, itu ya fisiologis, ya, fisik dari tanaman itu sendiri, itu ya. Kemudian kandungan apa saja yang sudah bisa kita lihat pada tanaman yang akan kita panen, itu dari fisiologis maksudnya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, ada berdasarkan kadar air, ya. Kadar air ini merupakan penentuan pada tanaman yang jenis benih atau biji-bijian, ya. Karena kadar air ini kan bisa lihat juga, entah dia terlalu basah atau terlalu kering, ya, sebelum kita menentukan pemanenan. Nah, begitu. Kemudian yang keenam, ya, yang keenam itu berdasarkan umur panen, ya. Seperti pada gambar ini ada beberapa komoditi tanaman perkebunan tahunan. Misalnya pada kopi, umur berapa dipanen? Ya 3 tahun, ya. Kakao begitu juga, ya. Begitu juga dengan tanaman teh, umur berapa dipanen? Tebu, ya, umur berapa dipanen, ya. Karet, ya, umur berapa dipanen? Itu berdasarkan umur. Kita harus memahami terhadap komoditi yang akan kita panen, dan harus tahu juga umur berapa sih sawit ini dipanen. Umurnya 3,5 tahun. Ya, kalau mungkin pada tanaman tebu mungkin nggak cepat dibandingkan dia tanaman tahunan. Mungkin dia sampai 1 tahun sampai 16 bulan bisa dipanen. Nggak, dipanennya nggak bisa berkali-kali karena dipanen hanya 1 kali dalam siklus hidupnya. Teh, ya, umur berapa? 1 tahun bisa dipanen, tapi dia teh ini bisa dipanen berkali-kali. Ya, dia termasuk tanaman perkebunan tahunan. Oke, yang berikutnya kita masuk kriteria, ya. Kriteria penentuan saat tanaman perkebunan tahunan dipanen, ya, atau ciri-ciri tanaman perkebunan siap dipanen apa? 1, kita ambil contoh pada tanaman kelapa sawit. Nah, pada gambar ini kan nampak ada yang kurang matang, ada yang matang, ada yang kelebihan matang, TBS-nya, ya. Ada yang buah mentah, agak matang, dan terlalu matang, ya. Kalau di perusahaan itu diambil yang matang atau beberapa fraksi biasanya, ya, biasanya 4 atau itu yang digunakan karena dia sudah matang dan juga sudah membrondol. Kenapa? Karena terlalu mentah tidak boleh, karena nanti di pabrik disortir. Kemudian terlalu matang nggak boleh juga, karena nanti bisa jadi dia membusuk. Itu ya, itu dalam melihat kriteria panen pada tanaman kelapa sawit atau Elais Genesis Jack. Yang kedua, pada tanaman karet. Berdasarkan umur tadi, karet umurnya 6 tahun, 5 sampai 6 tahun, ya, umurnya. Dan juga kriteria yang lain dilihat adalah, ya, diameter dari batang karet tadi itu 45 cm. Kemudian pengukurannya dari tapak gajah berarti 1 meter atau 100 cm diukur, udah sampai 45 cm, dan juga tingkat kematangannya udah sampai 60% dari pohonnya tadi, baru kita laksanakan penderesan pertama kali. Itu pada tanaman karet. Yang berikutnya pada tanaman kopi, ya. Kopi tadi 2 sampai 3 tahun umurnya, umur panennya. Ini kan nampak, ini pada gambar ini kan nampak beberapa dari ke hari pertumbuhan dia layak akan dipanen. 0 hari ini betul dia sudah termasuk kategori layak untuk dipanen dibandingkan 2 minggu sebelum panen, 2 minggu, 9 hari, 3 hari, 1 hari sampai 0 hari. 0 hari ini artinya betul-betul sudah sesuai dengan umur panennya, atau dari segi warna, bentuk udah layak untuk dipanen. Yang berikutnya pada tanaman kakao, oke, kakao ataupun Tebroma kakao. Karena umur panen kakao ini
umurnya ya 3 sampai 4 tahun. Jadi kakao ini dari segi umurnya 3 sampai 4 tahun, kemudian dari segi bentuknya kan udah nampak ini. Warnanya juga udah nampak. Ya, itu untuk membandingkan dengan komoditi yang lain. Nah, jadi itu kepada anak bapak pembelajaran kita hari ini ya, mengenai yang pertama tadi kita bisa menentukan apa namanya nih, penetapan waktu kita mulai panen, kemudian bentuk-bentuk hasil fisik dari tanaman itu, kemudian pertimbangan kita pada saat panen, kemudian metode penentuan saat panen, sampai dengan beberapa kriteria ya, ciri-ciri tanaman itu layak untuk dipanen. Jadi untuk pembelajaran kita pada hari ini bisa kita simpulkan itu ya, beberapa yang harus kita pahami ya. Yang tadi ya, yang pertama ulang kembali, bisa kita menentukan kapan tanaman itu dipanen, bentuk fisik hasil panen itu seperti apa, kemudian metode penentuannya seperti apa, kemudian kriteria panen itu seperti apa. Ya, itu kesimpulan kita belajar hari ini. Dan juga kepada anak bapak, untuk pertemuan berikutnya kita akan melaksanakan praktikum tentang kriteria penentuan saat panen pada tanaman kelapa sawit. Nanti akan bapak kirim di Google Classroom untuk tugasnya dan apa saja untuk kelengkapan kita pembelajaran yang akan datang. Dan juga bapak tidak bosan-bosannya menyampaikan tetap prokes ya, tetap protokol kesehatan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, karena kita masih masa pandemi COVID-19 itu tetap ya, laksanakan, jaga kesehatan anak bapak di rumah semuanya ya, jangan bosan-bosannya untuk belajar, berkreasi ya, dan rumah pun bisa. Jadi itu, kemudian tolong pelajari untuk pembelajaran kita untuk minggu depan ya, dan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran kita pada hari ini bapak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini beberapa contoh praktek ya, praktek yang sudah dilakukan oleh abang kelas kalian ini ya, abang kelas dulu, untuk melakukan pemanenan dan pengangkutan pada saat itu. Matang 4 buah itu 70%, kira-kira seperti ini. Itu nyunding ke bawah. Pas. Pak, lokasinya sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Sandi. Saya akan mempraktekkan cara panen dan pasca panen. Kriteria matang buah 50-70% sebagai berikut. Kita akan menentukan cara panennya. Oke. Jangan. Congkel. Sarang dari sini. Woi, sarang dari sini. Buah sudah cukup. Depan sekolah itu kan, ya makanya itu kan, itu tadi yang mau bilang, rupanya Egi tadi bilang hari ini tuh ada. Oh, udah habis kan. Terus ada apa?
Ah, bukan. Yaudah besok, jemput lah. Oh ya sekarang kita masak kan Jar? Masak lagi, boy. Itu kan kita ngantar terus masak sih. Yaudah di rumah aja lah kalian. Enggak lo, kan yang masak juga. Ayo masak. Udah. Pertama-tama dibuka bungkus segrek. Capek aku. Potong pelepah 3 bagian. Lalu buang ke gawangan mati. Bonggol buah dipotong. Itu buahnya lu. Tunggu sedikit lagi. Sudah selesai. Kalau mau bungkus segrek kembali, akan dilakukan. Saja kita praktekkan tentang bagaimana cara panen tanaman kelapa sawit. Yang pertama kita pilih dulu buahnya yang luarnya itu sudah merah, dan kalau bisa buah sawitnya sudah membrondol. Oke, ini yang sudah masak, langsung saja kita panen. Kalau buahnya terjepit bisa kita buang pelepahnya. Kalau jantungnya sudah kira-kira nampak, langsung saja kita potong jantungnya. nah proses pemanenan. Begitulah cara mengambil buah sawit yang tingginya sekitar 8 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mengerjakan praktek panen dan pasca panen tanaman kelapa sawit. Yang pertama, mari kita lihat tandan tersebut dengan kriteria panen 70%. Mari kita lihat. Aduh, warna buah kuning kemerahan dan membrondol. Kemudian marilah kita melakukan pemanenan. Mereng. Udah lurus mereng. Dodosnya yang mereng. Dah, tidur lagi. Udah nggak dia tuh yang mainin, Pak. Itu kan ada tusuk lo, bodoh. Dorong. Pakai tangan lo, Cuk. Pertama ada tojok itu ada. Nah, ini, Pak. Setelah melakukan pemanenan, kita akan meletak buah tersebut ke pasar PTPH dengan menggunakan
sorongan atau angkong.